Halo, balik lagi ke Sketchy Garage. Saya hari ini nemu ini. Ya, ini bukan spare part mahal. Jadi, waktu saya ke rumah bapak saya, di pinggiran temboknya ada ini. Kemudian saya lihat, oh ini ternyata headlamp Avanza bapak saya. Jadi, nggak kepake dan mau dibuang katanya. Saya bilang, jangan dibuang. Sini buat aku aja. Jadi, ya ini original. Iya, ini alasannya kenapa dibuang. Iya, jadi ada dua. Hmm, kan daripada dibuang, ini kan masih bisa dijual, di restore sedikit, kita bersihin. Kemudian saya bingung ya, waktu mau bikin video ini, apakah ini mau saya clear coat atau cuman saya poles? Karena ini tentu harus saya sanding, kemudian saya clear, harusnya saya sanding, kemudian saya poles. Karena ini nggak bisa cuman dipoles saja. Atau ya nggak tahu lah, cuman iya, ada dua, kondisinya sama. Jadi bayangin, bapak saya hampir 10 tahun nyetir bawa mobil ini. Jadi mungkin nanti saya ingin amplas dulu, kalau nggak malam ini ya besok. Karena mungkin saya malas ya kan, cuman ya itu dulu videonya. Kita lihat nanti atau besok videonya. Oke. Iya, oke. Ya, karena saya malas rekam sebenarnya, harusnya saya rekam. Jadi ya ini kurang lebih perbandingan side by side yang sudah, dan oke, saya harus bilang ini nggak perfect, cuman layak lah kalau kita mau jual ke marketplace ya kan, daripada butek kayak yang kuning itu. Um, ya, sekarang waktunya kita poles yang satunya. Dimulai dengan mencuci dan mengamplas. Jadi ini hari berikutnya karena semalam saya males lanjutin ya kan, karena gelap juga. Jadi, Bob, ya, udah. Oke, jadi ini yang udah kita selesain. Ya nggak perfect, kalau mau perfect harusnya di burn, cuman ya dilihat oke lah ya kan, bandingin sama beforenya. Nah sekarang kita ngerjain yang ini. Nah ini sebenarnya lebih parah dari sisi satunya. Jadi ya yang kita coba, kita amplas dulu, kemudian kita lihat nanti hasilnya. Harusnya saya nggak tahu bakal dapat duit berapa, tapi minimal paling nggak saya dapat 300-400 ribu dari ini, karena harusnya satu biji ini sekitar 500 kalau bekas, ya barunya sekitar 1.300.000, 1.400.000 kalau nggak salah. Jadi ya, harusnya bisa lah dapat 400 ribu ya kan. Apa sih Pak? Bob, Bob, ya itu Bob. Oke ya, tadi udah lihat ya, dicuci, kemudian saya kasih sabun colek. Kemudian pertanyaan, kok sudah bening? Ya, sebenarnya kuning atau apa, ngeflag itu sebenarnya itu wujud oksidasi. Jadi lampu mika plastik itu sebenarnya kenapa kok kuning, karena teroksidasi. Nah dengan dicuci, kemudian dengan solvent atau pelarut cucian yang keras, dia sebenarnya ngangkat oksidasinya. Oksidasi itu sebenarnya kayak karena mika plastik ini dari pabrik barunya sebenarnya ada protective layernya, semacam kayak wax atau coating. Nah, seiring waktu dia mati, habis, nah makanya keluar kayak rambut ini, ya. Dan ini nggak bisa di repair kecuali di clear coat. Nah, kemudian
Apakah selesai? Iya, sebenarnya nggak masalah, gini aja udah selesai sebenarnya. Cuman dengan dipoles itu sebenarnya kita ngambil, layer baru. Jadi, kita amplas dulu nanti, saya amplas 2000, nah baru kemudian kita poles. Jadi apakah ini sudah selesai? Sebenarnya kalau mau ya selesai sebenarnya, cuman karena kan kurang perfect, jadi nanti kita rapikan lagi. Jadi wajar sebenarnya untuk mika plastik, itu bisa paling bagus sebenarnya ya di nano burn atau di clear coat kalau mau mengembalikan, karena ya kalau dibiarin ya pasti nguning lagi, gitu. Nanti saya kasih tahu, trik lawas yang sementara. Oke, sudah diamplas, udah sanding, kemudian kok makin berkabut ya? Ini benar, jadi nanti setelah dipoles dia bakal bening lagi. Cuman kalau diperhatikan berkas bercak kuningnya kan makin berkurang ya kan? Jadi kurang lebih nanti sama kayak yang di situ. Sekarang lanjut kita poles. Sekarang kita poles. Saya pakai Nanotech hard compound level 1 sama 3 atau yang nomor 3 di mana? Cuma bisa kita mulai poles sekarang. Terserah mau pakai teknik wet polish atau dry polish kayak gini, terserah. Wet polish itu permukaannya dikasih air, nggak masalah, sama-sama bisa. Kalau takut nggak bakar mikanya misalnya, nggak masalah. Jadi ya. Ini ya ini baru 3 kali pas, jadi harusnya nanti saya rat lagi, nanti dilihat hasilnya ya. Oke, jadi ini step terakhir. Ini 3 step. Step 1 pakai cutting pad level 1, kemudian pakai pad biasa, pakai soft compound, kemudian terakhir saya pakai soft pad dan soft compound. Jadi iya. Ya, inilah hasilnya. Jadi ya kurang lebih gitu videonya. Solusi yang paling benar sebenarnya harusnya di clear coat, cuman ini ya bisa awet. Sebelum bisa jadi ada trik lama orang-orang zaman dulu biasanya pakai autan, obat nyamuk cair, atau pakai odol. Nah, sebenarnya dua benda itu fungsinya sama karena saya bilang kalau pasta gigi karena ada deterjennya, jadi mengangkat oksidasinya. Um, Kalau semacam lotion obat nyamuk itu karena dia keras, jadi membersihkan. Cuman mereka nggak permanen dan mereka cuman bertahan mungkin 1-2 minggu. Kalau ada yang bilang, ini permanen, nggak, jangan percaya. Atau pakai trik pakai oli. Sebenarnya oli itu karena dia ngisi pori-pori kecil retak-retaknya itu diisi. Cuman juga sama nggak permanen karena ketika dicuci juga hilang lagi. Jadi ya ini yang salah satu trik yang paling benar memang harusnya dipoles, tahannya mungkin 1-2 tahun, tergantung kondisi dan pemakaian, dan
mengingat kondisi aslinya mungkin saya bilang cuman ya setahun mungkin paling lama. Kalau mau agak awet ya harus di clear coat atau pakai nano burn. Cuma ya itulah hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo, makasih Mbak. Ya, dibeli sama orang Motuba. Hehe. Hati-hati di jalan, Pak.